You are not my God. No! Captain Lyons, please. Halo teman-teman, selamat datang di Guns Film. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sekaligus membahas alur cerita film yang berjudul Emancipation. Film ini mengisahkan tentang seorang budak yang melarikan diri dari perbudakan di Louisiana pada tahun 1863. Kemudian dia bergabung dengan pasukan Lincoln selama Perang Saudara Amerika. Film ini didasarkan pada kisah nyata. Bagaimana keseruan dari film ini? Mari kita mulai ke alur ceritanya. Film berlatar tahun 1863 di Louisiana, dengan memperlihatkan para budak yang sedang bekerja di kebun yang sangat luas, dengan diawasi oleh para penjaga. Kemudian kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga negro yang mana dia bernama Peter, yang tengah membasuh kaki istrinya yang bernama Dodian. Diketahui Peter adalah budak yang bekerja untuk Kapten Lyons. Pada saat itu Peter dijemput paksa oleh anak buah Jenderal Bill, karena Jenderal Bill membutuhkan budak untuk bekerja membangun rel kereta api di Clinton. Kemudian Peter dan beberapa rekannya dibawa menggunakan kereta kuda. Sesampainya di Clinton, Peter melihat nasib pekerja yang mati dengan mengenaskan, karena para penjaga di sana tidak segan-segan membunuh budak yang tidak menaati aturan. Setelah beberapa hari di sana, saat Peter dan rekannya sedang bekerja, tiba-tiba rekannya jatuh karena tidak kuat memikul kayu yang ada di bahunya. Melihat itu Peter pun bermaksud menolongnya, namun salah satu tentara penjaga yang melihatnya malah menodongkan pistol kepada Peter dan mengatakan bahwa semua budak yang bekerja tidak diperbolehkan untuk menolong sesamanya tanpa perintah dari pengawas yang ada di sana. Pada saat malam hari di tempat mereka akan tidur, salah satu rekannya yang bernama Thomas terlihat cemas dengan keadaan di sana. Kemudian Peter pun menenangkan dengan mengatakan bahwa yang mereka lakukan sekarang tidak lebih dari sekadar pekerjaan, sama seperti pekerjaan yang mereka lakukan setiap harinya. Setelah pagi tiba, mereka pun bekerja seperti biasanya. Pada saat mereka istirahat minum, Peter tidak sengaja mendengar obrolan penjaga di sana yang bernama Letnan Rusty. Dia mengatakan bahwa Presiden Abraham Lincoln telah membebaskan para budak, dan banyak budak yang melarikan diri ke Baton Rouge. Pada saat yang bersamaan, Letnan Rusty memakan makanan busuk yang diberikan oleh Thomas, sehingga Rusty langsung memarahi Thomas. Melihat itu Peter pun merasa kasihan. Dia bermaksud untuk membela Thomas, akan tetapi Peter malah ditodong dengan sepucuk pistol oleh Rusty. Sayangnya Peter beruntung karena di sana ada Kapten Vessel yang menghentikan tindakan Rusty. What? Pada saat para budak istirahat, Peter mengatakan kepada Thomas, Garden, dan John bahwa Lincoln telah membebaskan budak dan pasukan Lincoln ada di Baton Rouge, sehingga jika mereka ingin selamat, maka mereka harus melarikan diri ke Baton Rouge dan menemui pasukan Lincoln di sana. Peter mengatakan perjalanan ke Baton Rouge sekitar 5 hari melewati rawa. Thomas, Garden, dan John mengatakan jika Peter pergi melarikan diri, mereka juga ikut bersamanya. Suatu hari Peter disuruh penjaga untuk memakamkan salah seorang budak yang meninggal. Saat Peter menggali tanah, tiba-tiba Rusty yang benci kepada Peter menarik pelatuk pistolnya dan bermaksud membunuh Peter. Dengan sigap Peter mengetahui rencana busuk Rusty tersebut dan langsung memukul menggunakan sekop yang ada di tangannya. Setelah berhasil melumpuhkan dua penjaga,
Peter langsung mengambil sebuah pisau milik penjaga tersebut dan langsung melarikan diri ke hutan. Melihat itu, para budak yang lain pun bergegas melarikan diri ke hutan, meski tidak sedikit yang tertembak. Mengetahui itu, Faisal dan anak buahnya langsung mengejar para budak dengan menunggangi kuda menyusuri hutan rawa. Diketahui bahwa Peter pergi dengan Thomas dan kedua rekannya, yaitu Garden dan John. Pada saat mereka melintasi sebuah danau, Thomas memilih tidak ikut menyeberang karena dia melihat bahwa danau tersebut dipenuhi oleh buaya. Sehingga pada saat anjing-anjing pelacak milik Faisal mendekatinya, Thomas pun digigit dan hampir mati. Sesampainya Faisal di sana, ia mengatakan kemana Peter dan rekan-rekannya akan pergi. Karena takut dibunuh, Thomas pun mengatakan bahwa mereka pergi menuju Button Rock. Mendengar itu, Faisal sengaja menyuruh Thomas pergi. Namun saat dia berada di tengah danau, tiba-tiba Faisal menembak Thomas. Diperlihatkan Peter dan kedua rekannya yang tengah berlari. Peter mengatakan bahwa mereka bertiga harus berpencar agar Faisal dan anak buahnya sulit melacak keberadaan mereka. Sementara itu Peter terus berlari. Setibanya Peter di depan rumah para majikannya, dia mengambil air untuk minum sambil bersembunyi. Setelah itu Peter mengambil kain untuk mengikat pahanya yang terluka. Namun tiba-tiba beberapa orang yang sedang makan siang di depan rumah melihat Peter, sehingga mereka membunyikan alarm, sembari berteriak bahwa ada budak yang kabur. Mendengar suara itu, Faisal langsung menuju rawa untuk mengejar Peter. Peter terus berlari meski dia merasa sangat kesakitan karena kakinya yang terluka. Ketika Faisal melewati rawa di mana Peter bersembunyi, Peter menyelam agar tidak ketahuan Faisal dan anak buahnya. Faisal melihat sekeliling rawa tersebut dan melihat seekor buaya. Dia berpikir gelombang yang ada di rawa bukanlah gelombang karena Peter, melainkan oleh buaya tersebut. Sehingga pada akhirnya Faisal langsung meninggalkan rawa tersebut. Setelah Peter mengetahui kalau Faisal sudah pergi, dia langsung naik ke permukaan. Namun tiba-tiba seekor buaya langsung menerkam dan menggigitnya. Beruntungnya Peter mampu menaklukkan buaya tersebut dan membunuhnya menggunakan pisau miliknya. Di sisi lain diperlihatkan istri Peter, yaitu Dodian. Dia bermimpi kalau Peter masih hidup dan dia mengatakan kepada anak-anaknya bahwa mereka harus mempercayainya dan ayah mereka akan kembali kepada mereka. Pada saat Faisal dan anak buahnya melewati rawa di mana Peter membunuh buaya, mereka menemukan buaya yang sudah mati. Kemudian Faisal menyuruh untuk memeriksa buaya tersebut. Setelah mengetahui kalau tidak ada apa-apa dalam perut buaya tersebut, Faisal semakin percaya bahwa Peter bukanlah orang biasa yang mampu menyerah begitu saja. Ketika Peter terus menyusuri rawa, dia melihat sebuah gubuk. Kemudian Peter naik ke sana mencari makanan serta mengobati luka di pahanya dengan menggunakan pisau yang ia panaskan. Dalam perjalanannya, Faisal menemukan percikan darah yang tiada lain itu adalah darah Peter. Melihat itu, Faisal langsung menyusuri jejak Peter. Setelah mengobati lukanya, Peter langsung pergi menggunakan sampan dan meneruskan pelariannya melewati rawa yang sangat luas tersebut. Di sisi lain diperlihatkan Tuan Harley yang berbicara dengan Dodian. Dia mengatakan bahwa Kapten Lyons akan menjual dirinya kepada Tuan Fabian di Atka Valaya dan akan mencari suami baru untuknya. Mendengar kenyataan itu, Dodian sangat sedih dan tidak bisa berbuat apa-apa. Diperlihatkan Peter yang terus berlari. Tidak sengaja ia kembali bertemu dengan John. Di saat yang sama terdengar suara anjing milik Faisal. Mendengar itu mereka langsung bersembunyi. Peter bersembunyi di antara akar-akar pohon, sementara John bersembunyi di atas pohon. Namun sayangnya anak buah Faisal melihat John, sehingga John langsung menodongkan pistol miliknya. Tanpa disangka dari arah lain, Faisal langsung menembak John sehingga membuatnya jatuh dari atas pohon. Faisal langsung menanyakan di mana keberadaan Peter, namun John enggan mengatakannya, sehingga John langsung dieksekusi mati oleh Faisal. Di sini Faisal dan anak buahnya tidak mengetahui kalau Peter berada dekat dengan mereka. Setelah malam tiba, barulah Peter keluar dari persembunyiannya.
Peter sangat sedih melihat John yang sudah tewas. Suatu hari diperlihatkan Dodian yang sedang bekerja di kebun. Dia merencanakan sesuatu agar Kapten Lyons tidak menjualnya kepada Tuan Fabian di Atkavalaya. Dodian menyuruh anaknya yang bernama Besti untuk datang ke gudang pada sore hari. Sore harinya di gudang tempat para pekerja memproduksi kapas. Dodian menyuruh Besti untuk memutar mesin penggiling dan dia akan memasukkan lengannya agar mesin itu menjepit tangannya sehingga pada akhirnya Dodian tidak bisa bekerja dan Kapten Lyons tidak bisa menjual dirinya. Pada malam hari Peter melihat rumah milik majikan para budak yang tengah kebakaran. Peter masuk dan mencari makanan. Dia melihat banyak orang yang tewas dalam rumah tersebut. Kemudian Peter menemukan seorang anak kecil yang sedang sekarat. Peter berencana untuk menyelamatkan anak tersebut dan membawanya keluar dari rumah. Sesampainya di luar, Peter bertemu dengan anak buah Vessel yang langsung menodongkan sepucuk shotgun. Beruntungnya di sini Peter mampu melumpuhkan dan merebut senjatanya. Setelah itu Peter langsung berlari karena suara anjing milik Vessel semakin mendekat. Setelah berlari cukup lama, Peter sampai di perbatasan Baton Rouge dan menemukan banyak sekali orang yang tewas. Diketahui bahwa tempat tersebut adalah medan perang antara pasukan Lincoln dan para tentara budak. Mengetahui itu, Peter kembali berlari berharap bisa menemukan pasukan Lincoln. Saat berlari itulah, Vessel berhasil menemukan Peter dan langsung menghentikan Peter dengan mencambuk bagian belakang Peter. Setelah Peter tak berdaya, Vessel langsung menodongkan sepucuk pistol. Di saat Vessel ingin menarik pelatuknya, tiba-tiba salah seorang tentara dari pasukan Lincoln menembak Vessel dan membuatnya tewas saat itu juga. Pasukan Lincoln yang dipimpin oleh Kapten Kai Lux langsung membawa Peter ke Baton Rouge. Sesampainya Peter di kamp tentara pasukan Lincoln, Peter kemudian dimintai keterangan beserta data dirinya. Salah seorang tentara pasukan Lincoln mengatakan bahwa Peter akan bergabung menjadi pasukan militer, yaitu Garda Pribumi, yang akan membantu pasukan Lincoln mengalahkan para tentara budak. Karena diketahui bahwa pasukan Lincoln adalah tentara yang ingin membebaskan para budak. Di sana Peter juga bertemu dengan Garden, salah satu rekannya yang sama-sama melarikan diri dari Clinton. Garden menanyakan apakah John juga berhasil. Peter menjawab tidak, dia mati dibunuh oleh Vessel. Peter kemudian bergabung dengan pasukan Garda Pribumi. Setelah menerima pakaian khusus dan dilatih bagaimana menggunakan senjata, Peter juga menceritakan apa yang sudah dia lihat waktu di Clinton, yakni tentara budak yang menyiapkan persenjataan, yaitu meriam untuk melawan pasukan Lincoln. Mendengar itu, pasukan Lincoln langsung menyiapkan prajurit untuk berperang melawan tentara budak. Setelah beberapa hari menyiapkan prajuritnya, pasukan Garda Pribumi yang dipimpin oleh Kapten Kai Lux langsung menuju medan perang. Dengan segala kekuatannya, prajurit Garda Pribumi berjuang habis-habisan melawan tentara penangkap budak. Setelah beberapa jam berperang, banyak prajurit Garda Pribumi yang tewas ataupun yang terluka. Termasuk salah satunya adalah Kapten Kai Lux. Melihat kaptennya yang terluka, Peter mengambil alih memimpin pasukan Garda Pribumi dengan menggerakkan mereka untuk maju menghancurkan meriam milik musuh. Alhasil mereka pun mampu menghabisi semua pasukan musuh. Beberapa minggu setelah perang berlalu, pasukan Garda Pribumi menyerang kediaman para majikan termasuk Kapten Lyons di Louisiana. Mereka menangkap dan membunuh semua tentara penangkap budak. Mereka kemudian membebaskan para budak yang ada di Louisiana. Setelah semuanya selesai, Peter langsung mencari di mana istri dan anak-anaknya berada. Sampai suatu ketika, Peter pun berhasil menemukan keluarganya dan kembali berkumpul seperti dulu lagi. Kemudian film pun selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.